Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa sedikitnya berbagi, bersilaturahmi lewat media sosial, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga kita sampai saat ini masih bisa menghirup udara segar untuk bisa melanjutkan perjuangan kita, ibadah kita, untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah satu bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu, kita rindukan, karena kita tahu ada keistimewaan di bulan Ramadan ini. Maka kita sambut dengan sukacita, kita maksimalkan potensi yang ada untuk sama-sama kita meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan diri kita, kapasitas kita, kemudian kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sudah beberapa kali mengalami bulan suci Ramadan. Maka kita berharap bulan suci Ramadan mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik. Intinya bulan Ramadan yang sekarang itu harus lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Maka tentu saja ini kita harus memiliki tujuan apa yang mau kita raih di bulan suci Ramadan ini. Maka tiada lain diantaranya adalah supaya kita bisa meraih derajat ketakwaan. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu di antara banyak hal yang bisa menggambarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita bersedekah. Sedekah ini bisa meningkatkan keimanan karena merupakan wujud nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga merupakan wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa sedekah itu bisa menyadarkan kita bahwa harta ini sebetulnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil jerih payah kita sendiri. Ada campur tangan Allah di sana. Maka kita buktikan dengan kita menjadikan harta yang kita miliki ini sebagian kita sedekahkan. Kemudian sedekah juga di sini akan menggambarkan rasa sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan nikmatnya kepada kita, maka di sanalah kita harus berpikir, ternyata ada orang-orang yang nasibnya itu di bawah kita. Orang-orang yang lebih memerlukan uluran tangan kita. Maka lihatlah ke bawah dalam segi harta. Sehingga dengan perasaan seperti itu, maka akan menimbulkan kepedulian terhadap sesama. Maka keluarkan sedekah, itulah salah satu cara kita untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian, sedekah juga
ini insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat kikir dan sombong. Bagaimana sifat kikir itu adalah sifat yang jelek, yang seolah-olah kita menahan hak-hak orang yang memang sudah menjadi haknya. Sombong itu merupakan sebuah dosa yang sangat luar biasa. Bahkan dengan sombong cukup membuat orang itu tidak bisa diterima oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Jadi tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun kecil. Maka dengan bersedekah kita sadar bahwa ini adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pernah berdoa kepada Allah, kita pernah meminta kepada Allah. Maka ketika Allah memberikan itu semuanya kepada kita, maka janganlah lupa kita pernah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah, maka lihatlah ada orang-orang yang nasibnya di bawah kita. Kita harus melihat ke sana. Jangan sampai di dalam bab harta itu kita melihatnya malah ke atas. Maka kalau kita melihat ke atas, itu tidak akan membuat kita bersyukur atas apa yang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita misalkan memiliki sepeda motor. Kemana-mana kita menaiki sepeda motor, kemudian kita malah melihat orang-orang yang menggunakan mobil. Kita kepanasan, mereka tidak. Kita kehujanan, mereka tidak. Seolah-olah kita melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita selalu melihat ke atas dalam bab harta. Tapi cobalah kalau kita melihat ke bawah, maka kita akan merasa bersyukur memiliki sepeda motor, bisa ke sana kemari, dibandingkan dengan mungkin saudara-saudara kita yang belum bisa memiliki sepeda motor itu. Kemana-mana mungkin harus menggunakan sepeda atau bahkan berjalan kaki. Maka intinya adalah tingkatkan diri kita, kapasitas kita, keimanan kita, diantaranya dengan sedekah, maka kita akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kemudian ikhwatul iman sekalian, apa yang membuat kita tertarik dengan sedekah? Ini penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Penawaran yang sungguh luar biasa, yang jauh dari penawaran-penawaran manusia yang ada di dunia ini. Terkadang kita sangat tertarik dengan penawaran-penawaran manusia yang belum jelas betul atau tidaknya, jujur atau tidaknya. Tapi kenapa kita tidak tertarik dengan penawaran Allah Subhanahu wa taala yang nilainya itu lebih besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan ajakan-ajakan atau promosi-promosi yang ada di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala, kebaikan, barokah ketika kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, maka seperti halnya satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Sehingga bagaimana kita tidak tergiur dengan penawaran dari Allah Subhanahu wa taala itu? Maka salah satunya dengan cara kita bersedekah, maka itulah cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah ini menjadi wujud nyata sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang nantinya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, seperti halnya bom waktu. Bom waktu itu memiliki angka mundur 60, 59, 58, terus akhirnya itu akan memunculkan angka 0. Maka setelah angka 0 itu meledaklah bom waktu itu. Begitupun juga dengan kita. Hidup kita sudah diukur. Hidup kita sudah ada yang mengatur. Suatu saat kita akan sampai kepada ajal yang telah Allah tentukan. Maka apabila ketentuan itu telah sampai, maka tidak ada orang yang bisa menggagalkan, memundurkan, memajukan. Maka ikhwati iman sekalian, kita persiapkan bulan suci Ramadan ini seolah-olah bulan suci Ramadan yang terakhir buat kita. Dengan perasaan seperti itu, maka insya Allah kita akan semakin termotivasi untuk memaksimalkan kesempatan, peluang yang Allah berikan untuk kita benar-benar maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita belum tentu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Seperti halnya ikhwati iman sekalian, ketika kita mau melaksanakan kebaikan, mau melaksanakan ibadah, maka janganlah ditunda-tunda. Maka dengan menunda-nunda itu seolah-olah kita yakin bahwa kita akan diberikan kesempatan, masih diberikan jatah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa waktu ke depan. Maka kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Kematian itu bukan hanya untuk orang yang sakit saja, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia saja, tapi kematian itu adalah untuk setiap orang yang bernafas. Contohnya saja, baru saja sebelum saya datang ke tempat ini, itu di pintu rel kereta api, kok macet sekali. Ternyata saya tanyakan, gitu, ada apa ini? Ternyata ada orang yang tertabrak kereta api. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang yang bisa menyangka bahwa itu akan terjadi. Orang yang sehat, orang yang tidak sedang sakit, sedang baik-baik saja, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan garis takdirnya, maka di sanalah akan terjadi. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, senantiasa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita maksimalkan bulan suci Ramadan kali ini untuk menjadikan kita bisa meningkatkan diri kita, bisa meningkatkan kapasitas diri kita, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, diantaranya dengan sedekah. Maka jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu tiba, sebetulnya kita sudah mengadakan persiapan-persiapan. Nah, diantaranya siapkan harta kita untuk kita sedekahkan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini adalah syahrun tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik, kita digembleng dengan alhamdulillah kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini kita rasakan sangat padat sekali. Dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, yang sifatnya dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sekali dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tadarusnya, gitu ya, tolabul ilminya, dan jangan lupa sedekahnya. Maka insya Allah sedekah itu menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kita, menjauhkan kita dari sikap kikir, sifat sombong, dan sifat takabur, sifat ingin dipuji oleh orang lain. Maka ikhwati iman sekalian, ada lembaga amil zakat Persatuan Islam. Itu adalah sebuah lembaga yang
mengelola dana zakat, infak, sedekah. Mari kita titipkan sedekah kita kepada Lance Persis agar kita terhindar dari sifat ria, sifat ingin dipuji oleh orang lain. Kita keluarkan sedekahnya, biarkanlah para amilin yang bertugas untuk mendistribusikan, menyampaikan dana yang kita sedekahkan sampai kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Maka insya Allah di sana kita akan terlepas dari sifat ria, sifat di mana kita ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau misalkan kita secara langsung mendistribusikan kepada mereka, maka ditakutkan di sana bakal muncul sifat-sifat ria, sifat ingin dipuji, walaupun itu semuanya kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi pemirsa sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.